Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah analisis laporan keuangan. Kami adalah mahasiswa program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dengan dosen pengampu, Bapak Januar Eki Pambudi, SE MAK. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Hanifah Hilyasya selaku moderator, dan yang pastinya saya ditemani oleh rekan-rekan saya, diantaranya Ayu Nabila Lutfiantika, Faradila Anissa Nurul Santi, Ocha Priyani Putri, Ria Putri Aulia, dan juga Wahyuni Megasari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi mengenai analisis rasio pada PT AirAsia Tbk. Enjoy for watching. Yang pertama, pengertian analisis rasio. Seperti yang kita ketahui bahwasannya analisis rasio adalah metode kuantitatif untuk mendapatkan wawasan tentang likuiditas, efisiensi operasional, dan profitabilitas perusahaan dengan mempelajari laporan keuangannya seperti neraca dan laporan laba rugi. Analisis rasio merupakan landasan analisis ekuitas fundamental yang dilakukan dengan menghubungkan beberapa jenis akun atau hasil perhitungan yang terdapat pada laporan keuangan yang kemudian dihitung dalam bentuk rasio keuangan. 2. Tujuan analisis rasio. Adapun tujuan analisis rasio diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan. Yang kedua, membantu manajer finansial untuk memahami apa yang diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan mendasar yang terdapat dalam prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan. Dan yang keempat, menyesuaikan saldo untuk mencapai komparabilitas. 3. Jenis-jenis analisis rasio. Rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas melibatkan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Contoh rasio likuiditas adalah rasio lancar dan rasio cepat. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio, quick ratio, cash ratio, NWC to total asset ratio, dan juga interval measure. Rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas melibatkan perbandingan antara utang jangka panjang dengan ekuitas atau aset perusahaan. Contoh rasio solvabilitas adalah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset. Rasio solvabilitas terdiri dari debit to asset ratio, debit to equity ratio, equity multiplier, long-term debt ratio, time interest earned ratio, dan yang terakhir cash coverage. Rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Beberapa contoh rasio profitabilitas meliputi rasio laba bersih terhadap penjualan, rasio laba bersih terhadap aset, dan rasio laba bersih terhadap ekuitas. Terdiri dari beberapa contohnya, yaitu ada 4. Yang pertama ada gross profit margin, yang kedua ada net profit margin, yang ketiga ada return of asset, yang keempat return of equity. Di sini ada rasio efisiensi. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Contoh rasio efisiensi meliputi rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran aset. Yaitu terdiri dari beberapa rasio efisiensi, ada 6. Yang pertama ada inventory turnover, yang kedua ada days sales in inventory, yang ketiga ada receivable turnover, yang keempat ada days sales in receivable, yang kelima ada fixed asset turnover, yang terakhir 6 total asset turnover. Rasio nilai pasar. Rasio ini digunakan untuk membandingkan nilai perusahaan di mata para investor, yaitu nilai pasar dengan nilai perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan. Itu memiliki beberapa rasio nilai pasar, ada 3. Yang pertama ada earning per share, yang kedua ada price to earning ratio, yang ketiga ada market to book ratio.
Nah, di sini kita menganalisis PT Air Asia Tbk. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, current ratio, yaitu dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, yaitu dengan nominal 160.501.101.100 rupiah dibagi 5.734.213.455 miliar, yaitu yang di 2021, jadi totalnya 0,025. Lanjut di 2022 nominalnya sebesar 284.482.120.575 rupiah dibagi 7.004.118.137.808, yaitu sama dengan 0,038. Yang memiliki kesimpulan current ratio CMPP tahun 2021 sebesar 0,025, artinya aset lancar CMPP 0,025 kali lebih besar dari liabilitas lancarnya. CMPP memiliki proporsi utang jangka pendek yang cukup besar, tetapi aset lancar CMPP juga dominan terhadap total aset sehingga CMPP memiliki proporsi aset lancar dan liabilitas lancar yang cukup berimbang. Di tahun 2022, current ratio CMPP naik menjadi 0,038 yang artinya current ratio CMPP baik, menandakan bahwa walaupun liabilitas lancar perusahaan lebih tinggi daripada aset lancar, CMPP berusaha menjaga kecukupan aset lancar untuk membayar liabilitas. Masih dengan rasio likuiditas, yaitu yang kedua ada quick ratio, yaitu dengan cara aset lancar dikurang persediaan sama dengan dibagi liabilitas jangka pendek. Di 2001 sebesar nominalnya sebesar 160.547.101.103 rupiah dikurang 58.009.538.161 rupiah dibagi 6.634.213.455 rupiah, yaitu hasilnya 0,016. 2022 sebesar nominalnya 282.182.575 rupiah dikurangi 89.777.996 rupiah dibagi 7.415.137.308 rupiah, yaitu dengan hasilnya 0,027. Dengan kesimpulan, kemampuan CMPP melunasi liabilitas lancar dengan asetnya yang paling lancar sebesar 0,016 untuk tahun 2021 dan naik pada tahun 2022 menjadi 0,027. Jumlah aset lancar CMPP selain persediaan 0,016 untuk tahun 2021 dan 0,27 untuk tahun 2022 lebih kecil dari liabilitas lancar, yang artinya perusahaan masih punya kemampuan yang cukup dalam melunasi liabilitas lancarnya. Cash ratio dengan rumus kas dibagi liabilitas jangka pendek, yaitu 21.134.309.906 dibagi 6.601.734.213.455 dengan hasil 0,003. Sedangkan 2022-nya yaitu 26.734.281.919 dibagi 7T454.518.137.308 dengan hasil 0,004. Nilai cash ratio 2021 sebesar 0,3, artinya kas dan setara kas 2021 hanya 3% dari total liabilitas lancar perusahaan. Kas dan setara kas 2021 memiliki proporsi yang cukup kecil terhadap aset tetapi belum mampu melunasi seluruh liabilitas lancar, sedangkan nilai cash ratio 2022 sebesar 0,004 sangat tinggi karena tanpa aset lancar selain kas, perusahaan sudah mampu melunasi seluruh liabilitas lancar.
NWC to total asset ratio dengan rumus modal kerja bersih dibagi total aset 165 miliar 547 101 103 dikurang 6 triliun 601 734 213 455 dibagi 5 triliun 136 948 816 783 dengan hasil minus 1,253. Sedangkan yang 2022 yaitu 287 miliar 482 120 575 dikurang 7 triliun 454 518 137 308 dibagi 5 triliun 356 962 889 162 dengan hasil minus 1,34. Nilai modal kerja bersih 2021 negatif dan nilai NWC to total aset 2021 sebesar minus 1,253. Kondisi ini mencerminkan 2021 mengalami kesulitan keuangan jangka pendeknya. Nilai modal kerja bersih 2022 negatif dan nilai NWC to total asetnya sebesar minus 1,34. Hal ini menandakan bahwa 2022 tingkat kesulitannya semakin tinggi. Lalu interval measure. Aset lancar dibagi rata-rata biaya operasional dibagi 365. Tahun 2021 yaitu 165 miliar 547 101 103 dibagi 2 triliun 432 021 120 429 dibagi 365 dengan hasil 25. 2022 287 miliar 482 120 575 dibagi 4 triliun 748 389 100 929 dibagi 365 hasilnya 22. Interval measure CMPP adalah 25 hari untuk 2021 yang artinya apabila perusahaan memiliki kekurangan dana harus tetap beroperasi maka perusahaan memiliki waktu 25 hari untuk 2021 dan 22 hari untuk 2022 setelah hari tersebut. Aset lancar perusahaan akan habis dan perusahaan tidak mampu menanggung biaya operasional. Nilai interval measure CMPP relatif sangat rendah padahal nilai beban operasi perusahaan cukup besar yang artinya CMPP masih memiliki kecukupan aset lancar untuk mendanai kegiatan operasi perusahaan. Rasio solvabilitas debt to asset ratio dengan rumus total liabilitas dibagi total aset yaitu 10 triliun 330 589 763 360 dibagi 5 triliun 139 948 816 783 dengan hasil 2,009. Sedangkan yang 2022 yaitu 12 triliun 172 269 741 814 dibagi 5 triliun 356 962 889 162 dengan hasil 2,273. Rasio total liabilitas terhadap total aset 2021 adalah 2,009. Artinya, proporsi utang 2021 sebesar 200% tercermin bahwa 2021 memang memiliki proporsi utang yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Rasio total liabilitas terhadap total aset 2022 adalah 2,273. Artinya, proporsi utang 2022 terhadap aset hanya sebesar 227%. (27%). 2022 memiliki liabilitas makin tinggi sehingga resiko bisnisnya makin besar. Debt to equity ratio dengan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas dengan angka 10 triliun 330 589 763 360 dibagi minus 5 triliun 193 640 946 577 dengan hasil minus 1,99. Lalu yang 2022 nya sebesar 12 triliun 172 269 741 814 dibagi minus 6 triliun 815 306 852 262 dengan hasil minus 1,87. Proporsi liabilitas 2021 yang tinggi menyebabkan rasio debt equity yang tinggi pula. Melalui perhitungan debt equity ratio
Diketahui bahwa total liabilitas 2021 sebesar minus 199 kali lebih besar dari total ekuitasnya, menunjukkan bahwa sebagian besar sumber pendanaan 2021 berasal dari kreditur dan modal sendiri angkatan 2022, sedangkan 2022 lebih rendah sebesar minus 1,87, mengindikasikannya rendahnya resiko perusahaan. Equity multiples dengan rumus total aset dibagi total ekuitas, yaitu 5.136.948.816.783 dibagi minus 5.193.640.946.577 dengan hasil sama dengan minus 0,99. Lalu 2022-nya 5.356.962.889.162 dibagi minus 6.815.306.852.652 dengan hasil minus 0,79. Total aset 2021 pada tahun 2021 sebesar minus 0,99 kali dari total ekuitasnya, sedangkan total aset 2022 sebesar minus 0,79, yaitu didanai oleh ekuitas. Perhitungan rasio equity multiple menunjukkan betapa besar porsi ekuitas terhadap pendanaan aset 2022. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, long time debit ratio dengan rumus liabilitas jangka panjang dibagi liabilitas jangka panjang plus total ekuitas. Di tahun 2021 ada 3M 728 855 549 905 dibagi 3M 728 855 549 905 ditambah minus 5M 193 640 946 577 dengan hasil minus 2,546. Dan di tahun 2022 ada 4M 717 751 604 506 dibagi 400 717 751 604 506 ditambah minus 6M 815 306 852 652 dengan hasil minus 2,249, yang artinya nilai long term debt ratio 2021 sebesar minus 2,546 dan nilai ini cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya walaupun proporsi liabilitas perusahaan dikategorikan tinggi, sedangkan nilai long term debt 2022 sangat rendah, yaitu hanya sebesar minus 2,249 atau minus 224% karena nilai ekuitas 2022 sangat tinggi dan tidak sebanding dengan nilai liabilitas perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada rasio solvabilitas dari time interest. Di tahun 2021 dengan rumus laba sebelum pajak dibagi beban bunga sama dengan minus 1.938.838.760.933 dibagi minus 263.607.204.936 dengan hasil 7,383. Dan di tahun 2022 dengan rumus laba sebelum pajak dibagi beban bunga dengan hasil minus 1.453.423.868.491 dibagi minus 328.559.903.302 dengan hasil 5,001. Kemampuan 2021 dalam melunasi beban bunga dengan laba perusahaan bagus. Hal ini dikarenakan time interest earned 2021 cukup tinggi sebesar 7,383, sedangkan 2022 memiliki nilai sebesar 5,1. Beban 2022 cukup tinggi dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya karena nilai liabilitas juga meningkat. Selanjutnya rasio solvabilitas dari cash coverage. Dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak plus depresiasi bagi beban bunga. Di tahun 2021 ada 1.938.838.760.933 ditambah 14.607.603.977 dibagi 262.607.204.936 dengan hasil 1,939. Di tahun 2022 1.646.936.950.638 ditambah 22.752
967.700 dibagi 328.559.903.302 dengan hasil 1,646, yang artinya nilai cash coverage sebesar 1,939 kali, artinya jumlah kas yang diperoleh dari kinerja operasi 2021 yaitu 1,939 kali lebih besar dari beban bunga yang ditanggung perusahaan. Nilai cash coverage 2022 sebesar 1,646 kali, artinya jumlah kas yang diperoleh dari kinerja operasi 2022 yaitu 1,646 kali lebih besar dari beban yang ditanggung perusahaan. Yang selanjutnya ada rasio probabilitas gross profit margin dengan rumus di tahun 2021 yaitu ada laba kotor dibagi penjualan sama dengan 1,643.423.868.491 dibagi 3.780 525.920.680 dengan hasil 0,434 di tahun 2022 dengan rumus laba kotor dibagi penjualan yaitu 2.345.394.201.120 dibagi 626.001.737.959 dengan hasil 3,746, yang artinya gross profit 2021 sebesar 43,4%, artinya 2021 memperoleh laba kotor sebesar 43,4% dari penjualan bersih, sedangkan 2022 sebesar 374%, artinya 2022 menanggung 374% dari pendapatan perusahaan dari beban pokok perusahaan. Selanjutnya rasio probabilitas bagian net profit margin. Di tahun 2021 ada laba bersih dibagi penjualan yaitu 2,295, 902, 920, 762 dibagi 626.001, 737, 959 dengan hasil 3,66. Di tahun 2022 dengan rumus laba bersih dibagi penjualan yaitu 1.624.525.907.638 dibagi 3.780.525.920.680 dengan hasil 0,429, yang artinya net profit margin 2021 sebesar 366%, artinya laba bersih yang diperoleh dari perusahaan 366% dari total yang dihasilkan perusahaan selama satu periode 2022 sebesar 42,9%, artinya laba bersih yang diperoleh dari perusahaan sebesar 42,9% dari total penjualan yang dihasilkan perusahaan selama satu periode. Selanjutnya rasio probabilitas return on asset. Di tahun 2021 ada rumus laba bersih dibagi total aset yaitu 2.295.902.920.762 dibagi 5M136.948.816.783 dengan hasil 0,446, dan di tahun 2022 dengan rumus laba bersih dibagi total aset yaitu 1M2642 525 907 638 dibagi 5M 136 948 816 783 yaitu 0,303, yang artinya berdasarkan perhitungan ROA tersebut diketahui bahwa tingkat pengembalian atas aset 2021 sebesar 44,6%. Aset perusahaan yang besar dimiliki 2021 relatif membawa dampak pengembalian yang tinggi, sedangkan 2022 memiliki tingkat pengembalian atas aset sebesar 30,3%. Artinya dalam setiap Rp1 aset yang diinvestasikan di tahun 2022 akan memperoleh laba bersih 30,2%. Baik, selanjutnya rasio probabilitas pada return on equity. Return on equity ini didapatkan dari hasil laba bersih dibagi dengan total equity. Pada PT RSIA Indonesia, laba bersih pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.295.902.920.762 dibagi dengan Rp5.946.946.577 didapatkan hasil sebesar 0,442.
Lalu untuk tahun 2022 laba bersihnya sebesar 1.525.938 rupiah dibagi dengan 6.316.852.652 rupiah. Didapatkan hasil 0,238. Berdasarkan perhitungan return on equity di atas, diketahui bahwa tingkat pengembalian atas ekuitas tahun 2021 sebesar 44,2%, yang artinya dalam setiap Rp1 ekuitas yang diinvestasikan pada tahun 2021 akan memperoleh laba sebesar 0,442. Sedangkan untuk tahun 2022, tingkat pengembalian atas ekuitas sebesar 23,8%. Artinya, dalam setiap Rp1 ekuitas yang diinvestasikan pada tahun 2022 akan memperoleh laba bersih sebesar 0,238. Selanjutnya, rasio efisien pada inventory turnover. Inventory turnover ini didapatkan dari hasil beban pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Pada PT Resi Indonesia, total beban pokok penjualan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.350.489.105 dibagi Rp59.538.161 dihasilkan total sebesar 39,48. Lalu untuk tahun 2022-nya sebesar Rp5.989.889.794 dibagi dengan Rp89.167.777.996 dihasilkan total sebesar 57,15. Maka nilai inventory turnover pada tahun 2021 sebesar 39,48 kali perputaran. Persediaan 2021 ini berupa produk konsumtif cepat laku di pasaran. Lalu untuk nilai inventory turnover pada tahun 2022 adalah sebesar 57,15. Nilai beban pokok penjualan ini lebih tinggi dari persediaan. Tetapi untuk ukuran perusahaan dagang dengan nilai persediaan yang tinggi, nilai inventory turnover pada tahun 2022 sangatlah tinggi. Selanjutnya, rasio efisien pada day sales inventory. Day sales inventory ini didapatkan dari 365 hari dibagi dengan inventory turnover. Pada PT Resi Indonesia untuk tahun 2021, 365 hari dibagi dengan inventory turnover sebesar 39,48 didapatkan hasil sebesar 0,098. Lalu untuk tahun 2022-nya 365 dibagi 57,15 maka dihasilkan sebesar 0,063. Jadi melalui perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 PT Resi Indonesia memerlukan waktu 98 hari untuk menjual persediaannya. Lalu meningkat pada tahun 2022 menjadi hanya 63 hari untuk menjual seluruh persediaan yang dimiliki. Selanjutnya ada rasio efisien pada receivable turnover. Receivable turnover ini didapatkan dari hasil penjualan dibagi dengan piutang usaha. Pada PT Resi Indonesia, total penjualan pada tahun 2021 adalah sebesar 626 miliar 1.737.959 rupiah dibagi dengan 548.065.076 rupiah, maka dihasilkan sebesar 1.142,2. Untuk tahun 2022-nya 3.725.525.920.680 rupiah dibagi dengan
Rp26.797.897.271, maka dihasilkan total sebesar 141,44. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 sebesar 1.142, yang artinya nilai penjualan perusahaan 1.142 kali lebih besar dari piutang. Receivable turnover mengidentifikasikan efisiensi manajemen dalam pengelolaan piutang dagang. Lalu, untuk tahun 2022 mencapai 141,44, yang artinya nilai penjualan perusahaan 141,44 kali lebih besar dari saldo piutang. Jadi pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Receivable turnover pada tahun 2022 tergolong sangat tinggi, yang dimana ini mengidentifikasikan manajemen dalam pengelolaan piutang dagang. Selanjutnya, rasio efisiensi pada day sales in receivable. Rumusnya sama, hanya berbeda pada pembagiannya. 365 hari dibagi perputaran piutang usaha. Untuk tahun 2021, 365 dibagi 1.142,2 didapatkan hasil sebesar 0,031. Lalu untuk tahun 2022-nya, 365 dibagi 141,44, maka didapatkan hasil sebesar 0,025. Yang dimana melalui perhitungan ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 ini mendapatkan hasil sebesar 31 hari. Perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2021 memerlukan waktu yang cukup lama dalam penagihan piutang. Sedangkan pada tahun 2022 memiliki pengelolaan piutang yang baik karena hanya memerlukan waktu 25 hari untuk memperoleh pelunasan utangnya. Selanjutnya, ada rasio efisiensi pada fixed asset turnover. Fixed asset turnover ini didapatkan dari total penjualan dibagi dengan aset tetap. Pada tahun 2021, total penjualan pada PT Resi Indonesia adalah sebesar 621.759.959 rupiah dibagi dengan 4.672.911.594 rupiah. Dihasilkan total sebesar 0,133. Lalu untuk tahun 2022-nya 3.280.525.920 rupiah dibagi dengan 4.585.925.803.104 rupiah, maka dihasilkan total sebesar 0,824. Yang dimana fixed asset turnover pada tahun 2021 menghasilkan 0,133, yang artinya dalam 1 rupiah aset tetap perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,133. Sedangkan untuk tahun 2022 menghasilkan total sebesar 0,824, yang artinya dalam 1 rupiah aset tetap perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,824. Jadi untuk tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan. Selanjutnya, rasio efisiensi total aset turnover pada tahun 2021 penjualan dibagi total aset sama dengan 626.1.737.959.000 dibagi 5.151.948.816.783.000 rupiah sama dengan 0,121. Pada tahun 2022 penjualan dibagi total aset sama dengan 3.780.525.920 dibagi 5.359.889.162 rupiah sama dengan 0,75. Total aset pada tahun 2021 sebesar 0,121, artinya penjualan diperoleh 2021 hanya sebesar 1 kali dari total aset yang diinvestasikan perusahaan.
Total aset turnover sebesar 0,75, artinya penjualan diperoleh tahun 2022 hanya sebesar 1 kali dari total aset yang diinvestasikan perusahaan. Selanjutnya, rasio nilai pasar earning per share pada tahun 2021 laba bersih dibagi saham beredar sama dengan minus 2.348.088.172.910 rupiah dibagi 267.111.125.025 rupiah sama dengan minus 8,77. Pada tahun 2022 laba bersih dibagi saham beredar sama dengan minus 1.649.995.439.283.000 rupiah dibagi 267.128.111.025 rupiah sama dengan hasilnya minus 6,18. Earning per share CMPP sebesar 0,859 untuk tahun 2021 dan 0,608 untuk tahun 2022, yang artinya dalam satu lembar saham perusahaan diperoleh laba bersih sebesar 0,859 untuk tahun 2021 dan mengalami penurunan menjadi 0,608 pada tahun 2022. Selanjutnya, rasio nilai pasar price to earning ratio pada tahun 2021 harga per saham dibagi laba per saham sama dengan 7.500 dibagi minus 8,77, hasilnya minus 855,18. Pada tahun 2022 harga per saham dibagi laba per saham sama dengan 7.900 dibagi minus 6,18, hasilnya minus 1278,31. Per CMPP tahun 2021 sebesar minus 8,55,18 dan minus 1278,31 untuk tahun 2022, yang artinya investor masih kurang bersedia untuk membeli saham CMPP dikarenakan harga saham yang masih cenderung menghasilkan angka minus dan terus naik setiap tahun. Baik, selanjutnya rasio nilai pasar market to book ratio pada tahun 2021 harga per saham dibagi nilai buku per saham sama dengan 7.500 dibagi minus 5.940.946.946.577 dibagi 260.128.111.025 rupiah sama dengan minus 385,80. Pada tahun 2022 harga per saham dibagi nilai buku per saham sama dengan 7.900 dibagi minus 6.315.356.852.652 rupiah dibagi 260.128.111.025 rupiah sama dengan minus 309,69. CMPP tahun 2021 memiliki PBV sebesar minus 38580 dan minus 30968 untuk tahun 2022, yang artinya investor masih valuasi lebih rendah nilai buku CMPP dalam laporan keuangan. Baik, itulah penyampaian materi dari kelompok 4 mengenai analisis rasio pada PT AirAsia Tbk. Semoga kita semua dapat memahami pembahasan bab 13 ini dalam mata kuliah analisis laporan keuangan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.